Sudah ya, Pak? Sudah, oke, terima kasih. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kalian sudah bergabung dan saya harapkan kalian tidak menutup kamera dulu untuk penjelasan awal. Hari ini kita akan dua tema ya. Tema yang pertama geografi ini ya, apa namanya? Kolonial, ya Bene ya. Dari yang saya dapat kemarin tradisional kemarin yang ada submit itu kelompok tradisional Pak ke saya laporan. Oh, tradisional. Kolonial Pak. Iya, maaf saya ralat. ya. Kolonial Nanti sama yang kelompok kolonial 3, Pak. Dan yang kedua kita akan istografi nasional. Nasional ya. Nah, jadi nanti kita bagi dua. Nah, di istografi sekarang kita istografi kolonial dulu ya. Nah, saudara-saudara, di awal saya sudah mengungkapkan pandangan saya bahwa istografi itu adalah bagian dari hasil peradaban. Nah, istografi kita itu hasil peradaban yang pernah ada di Indonesia. Indonesia ini banyak dipengaruhi oleh beberapa peradaban. Yang di awal kita sudah tahu ada 6 peradaban asli dunia dan itu berpengaruh ke Indonesia. Yang pertama peradaban yang punya pengaruh itu adalah peradaban India. Itu pengaruhnya bisa dilihat dari peninggalan-peninggalan beragama Hindu dan Buddha. Karena India itu adalah tempat lahirnya agama Hindu dan Buddha. Nah, kita tidak belajar sejarah agama, tetapi secara singkat Buddha itu adalah bagian dari Hindu, koreksi awalnya ya. Nantinya menjadi terpisah dan banyak berkembang di Asia Tengah, di Cina, kemudian juga di Asia Tenggara, di Indonesia. Bahkan Indonesia menjadi salah satu pusat pengembangan agama Buddha pada masa kerajaan Sriwijaya. Nah, saudara-saudara, selain peradaban India, juga ada peradaban Mesopotamia yang kita kenal sekarang Timur Tengah atau Asia Barat. Dan itu ketika berpengaruh ke Indonesia, itu sudah Mesopotamia dipengaruhi agama Islam. Nah, agama Islam kemudian berkembang ke India dan ke Indonesia dan mempengaruhi kita. Dan ini yang masuk dalam geografi tradisional. Karena ini adalah geografi yang pertama yang kita miliki. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya adalah peradaban Cina. Nah, peradaban Cina dan India itu pengaruhnya bersamaan. Karena Cina juga punya pengaruh di kita, terutama jejak-jejak agama Buddha itu banyak pengaruh dari Cina. Kemudian Islam juga di Cina dulu ternyata lebih dulu beragama Islam dibanding Indonesia. Ini juga punya pengaruh. Hanya untuk geografinya kita lebih banyak dipengaruhi oleh India dan Islam ya. Kemudian yang selanjutnya adalah pengaruh Eropa, peradaban Eropa. Nah, pengaruh peradaban Eropa yang datang ke kita itu adalah peradaban Eropa modern, bukan Eropa klasik ya. Eropa klasik kan itu sangat dipengaruhi agama Kristen, agama Katolik. Nah, ketika pengaruh di Indonesia itu Eropa sudah berubah, tidak lagi dipengaruhi oleh Katolik dan Kristen, tapi dipengaruhi oleh ilmu pengetahuan dan sifatnya sangat rasional. Itu Eropa yang pengaruh kita. Dan nanti akan kita bicarakan nanti di slide selanjutnya. Nah, saat ini kita akan lihat istografi kolonial. Nah, istografi kolonial ini adalah istografi yang dipengaruhi oleh peradaban Eropa modern yang rasional. Nanti mudah-mudahan teman-teman kalian akan membahas ini dengan baik.
yaitu bagaimana awal-awal geografi kolonial yang ada di Indonesia. Jadi nanti orang-orang Eropa sampai ke Indonesia itu luar biasa ya, luar biasa dalam arti perjalanannya sangat jauh dan itu bukan perjalanan yang menyenangkan dan banyak korban ya. Kalau kalian rajin melihat YouTube itu bagaimana orang Eropa sampai ke Amerika, sampai ke India, sampai ke Indonesia tentunya juga. Itu mereka jalan dari Eropa ke tempat tujuan, itu mereka punya tantangan bermacam-macam. Pertama tantangan cuaca, yang kedua tantangan dirampok di tengah jalan. Kemudian diserang ketika dia ada di merapat ke sebuah pulau karena penduduk aslinya tidak menerima. Nah ini hal-hal seperti ini diceritakan dalam geografi kolonial awal. Saya pernah menonton itu film bagaimana kapal, kan pakai kapal ya, kapal laut itu. Mereka kekurangan air bersih, air tawar. Air tawar, dan kalian coba berpikir, mereka kan jalan berbulan-bulan. Perlu mandi, perlu buang air, perlu minum, dan lain sebagainya. Bayangkan kalau air tawarnya habis. Sementara air laut itu tidak bisa digunakan. Jadi kapal itu sangat kotor sehingga menyebarkan penyakit menular. Jadi ada diceritakan satu kapal yang hidup hanya beberapa orang sampai tujuan atau separuhnya, karena yang lain mati. Kalau mati kan langsung dibuang ke laut. Itu matinya karena kelaparan, juga karena kondisi kapal yang kotor. Nah ini diceritakan. Kemudian mereka bertemu di tengah laut dengan perampok. Yang dirampok adalah air sama senjata makanan. Nah ini hal yang luar biasa. Yang merampok kadang-kadang sesama bangsanya sendiri, sama-sama orang Eropa, atau dirampok oleh bangsa lain yang memang sudah menguasai lautan. Kemudian mereka sampai di tempat juga mereka tidak diterima oleh penduduk asli hingga terjadi pertempuran. Ini yang terjadi oleh mereka dialami. Dan itu mereka tulis menjadi kenang-kenangan. Kemudian nanti lambat laun mereka kan akan menguasai wilayah koloni yang mereka datangi. Nah, mereka datangi, baru nanti unsur-unsur politik masuk di dalam geografi. Nah, mereka mengembangkan yang disebut dengan Eropa sentris, dan karena kita dijajah oleh Belanda, maka orang Belanda mengembangkan Belanda sentris. Apa yang disebut Eropa sentris? Eropa sentris itu melihat dunia Asia berdasarkan perspektif orang Eropa. Jadi orang Eropa mengatakan, oh orang Asia itu ya tidak beradab. Gitu. Orang Asia yang mereka kunjungi, oh ternyata orangnya lebih kecil dari mereka, warnanya lebih gelap, warna kulitnya, dan punya kebiasaan-kebiasaan yang di luar peri kemanusiaan. Menurut mereka ya, misalnya gini, misalkan mereka menyaksikan kebiasaan orang Bali yang kalau seorang raja itu meninggal, maka istrinya harus, kan kalau orang Bali raja meninggal itu kan dibakar ngaben ya. Kemudian nanti istrinya harus terjun ke kobaran api itu. Nah, itu menurut mereka tidak beradab. Jadi dia harus bunuh diri dengan cara terjun ke dalam api. Nah ini hal-hal seperti ini yang mereka tulis, dan mereka menganggap bahwa peradaban di Asia. Nah ini nanti teman kalian akan presentasi, silakan. Terima kasih, dan silakan kalian tutup kamera. Kita dengarkan presentasi dari teman kalian sampai jam 10:30 ya, 10:30 kita akan diskusi. Setelah itu kita ke slide yang kedua. Oke, silakan Bene diatur kelompok
Historiografi kolonialnya, silakan. Baik, Pak. Untuk kelompok 2 sudah siap? Kelompok anggotanya udah hadir semua belum? Yang raise hand dulu peserta, Oke, Bapak Ibu. siap. Pak Supadi silahkan. Ya, baik, terima kasih. Kelompok 2 bisa langsung, silahkan, bisa dipersilahkan waktunya untuk Oke, presentasi. Makasih. oke, makasih gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya dan Pak Abdul Syukur. Kami dari kelompok historiografi kolonial, yang mana materi yang akan kami bahas di sini yaitu definisi historiografi kolonial, ciri-ciri historiografi kolonial, perkembangan historiografi kolonial, majap penulisan masa kolonial, serta karya-karya yang terdapat di dalam historiografi kolonial. Bisa di next slide. Sebelum beralih ke pembahasan, izin saya mengenalkan anggota kelompok 2. Pertama ada Fibi Alfianur, yang kedua ada Elma Ananda Putri, yang ketiga ada saya sendiri Muhammad Utama, yang keempat ada Hani Nur Hasana, yang kelima yaitu Ahmad Nurullah. Dengan yang ini bisa dilanjut. Ini kelompoknya di on kamera ya, kalau kelompoknya ya. Feby, Elma, Hani, sama Ahmad Nurullah. Oke, untuk mengenal lebih jauh apa itu historiografi kolonial, di sini saya akan menjelaskan tentang pembahasan tersebut. Dipersilakan. Oke, terima kasih Usama. Pertama saya akan menjelaskan definisi historiografi kolonial. Definisi historiografi kolonial itu adalah penulisan sejarah yang berkembang pada masa kolonial Belanda sejak abad ke-17 Masehi hingga pemerintahan Hindia Belanda pada abad ke-20. Secara umum, pengertian historiografi kolonial adalah penulisan sejarah yang bersifat Belanda sentris atau Nederlando-sentris, yang artinya memusatkan perspektifnya terhadap peranan bangsa Belanda. Artinya penulisan sejarah secara sistematik dengan kegunaan dan tujuan untuk kepentingan bangsa Belanda. Bisa di next. Nah, histori kolonial ini biasanya ditulis oleh orang-orang Belanda. Bahkan banyak penulisnya yang tidak pernah berkunjung ke Indonesia. Sumber yang mereka gunakan berasal dari arsip-arsip yang ada di Batavia atau Jakarta, arsip VOC, arsip pelayaran orang Belanda, dan sumber arsip lainnya yang ada di negara Belanda. Banyak sejarawan Indonesia yang berpendapat bahwa penulisan sejarah ini merupakan penulisan sejarah bangsa Belanda di Hindia Belanda atau di Nusantara. Tujuan penulisan histori kolonial ini adalah untuk memperkuat kedudukan Belanda di wilayah Indonesia. Jadi next. Oke, pembahasan selanjutnya tentang ciri-ciri historiografi akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri dari historiografi kolonial. Yang pertama itu adalah Belanda sentrisme atau Nerlando-sentrisme. Nah, maksudnya itu sejarah Indonesia ini ditulis dari sudut pandang kepentingan orang-orang Belanda yang sedang berkuasa atau menjajah Nusantara pada saat itu. Yang kedua itu adalah Eropa sentrisme. Nah, selain ditulis dari sudut pandang kepentingan orang Belanda, ditulis juga sesuai dengan kepentingan bangsa Eropa pada umumnya. Lanjut. Yang ketiga ini ada mitologisasi. Jadi banyak kejadian yang tidak didasarkan pada kejadian yang sebenarnya. Interpretasi dari zaman kolonial cenderung untuk membuat mitologisasi dari dominasinya dengan menyebut perang-perang kolonial sebagai usaha pasifikasi daerah-daerah yang ada di Nusantara yang sesungguhnya mengadakan perlawanan untuk pertahanan masyarakat serta kebudayaannya. Yang keempat itu adalah ahistoris. Orang Belanda dianggap sebagai manusia paling sempurna dalam berbagai kehidupan di Nusantara. Peran mereka ditulis dalam historiografi kolonial sampai berlembar-lembar. Sementara peran rakyat pribumi sebagai pemilik sangat sederhana dan dituangkan dalam halaman yang sangat minim. Dan yang terakhir itu adalah sejarawan kolonial menganggap bahwa rakyat pribumi sebagai non-aktor dalam sejarah yang ditulis mereka. Selanjutnya. Pembahasan selanjutnya ini akan dibawakan oleh rekan saya. Terima kasih.
Ya, oke, terima kasih Elma. Ya, selanjutnya itu ada perkembangan historiografi kolonial di Indonesia. Sebenarnya historiografi gaya kolonial ini awalnya ditulis oleh pergerakan orang Eropa yang sangat terdorong untuk mengetahui bagaimana tradisi, mentalitas, kebudayaan, serta sejarah dari dunia timur termasuk di Nusantara sendiri. Nah, hal ini tidak terlepas dari kepentingan mereka dengan memahami seluk-beluk suatu daerah termasuk bahasanya, maka akan semakin mudah mereka melapangkan pengaruhnya sehingga dapat menuai manfaat dari kerjasama dengan penguasa lokal dan penduduk setempat, seperti bidang ekonomi, politik, dan sosial. Nah, latar belakang guna menuai kepentingan di atas agaknya juga turut mewarnai cara pandang mereka menulis catatan-catatan mengenai aktivitas orang Nusantara sendiri. Tidak jarang mereka tampil sebagai bangsa yang tercerahkan, sehingga kedatangan mereka di tempat-tempat di luar Eropa ini adalah untuk memberadabkan penduduk setempat. Nah, oleh sebab itu, biasanya dalam tulisan mereka ini kerap kali mendudukan bangsa pribumi sebagai yang di bawah atau uncivilis atau tidak berperadaban, bahkan hingga membuat sematan bagi pembuat onar, pemberontak, dan pengganggu keamanan publik atau rules and order. Nah, para sejarawan kolonial sepenuhnya mengandalkan studi arsip resmi yang dihimpun oleh pemerintah kolonial, yang sebagian besar ini merupakan laporan dari para pejabat baik di pusat maupun daerah. Nah, dari sumber sejarah seperti itulah para sejarawan merekonstruksi prosedur sejarah Indonesia yang pada dasarnya menceritakan orang-orang Belanda di Indonesia atau orang-orang Eropa di Indonesia gitu. Nah, pemanfaatan sumber-sumber lokal seperti sumber lisan atau artefak lainnya belum banyak diminati sehingga kehadiran penduduk pribumi dalam historiografi kolonial ini tidak terlihat atau dengan sengaja disingkirkan. Historiografi kolonial banyak dipengaruhi tradisi penulisan sejarah di Eropa abad ke-19 yang kita pernah bahas oleh Bapak Abdul, itu tokohnya Leopold van Ranke yang dianggap sebagai bapak historiografi modern. Historiografi kolonial yang bersandar pada sumber-sumber arsip resmi negara mempengaruhi konstruk sejarah yang dihadirkan. Nah, M. Din Majid menyatakan bahwa secara garis besar terdapat 3 jenis historiografi kolonial di Indonesia, berdasarkan pada bangsa Eropa yang pernah atau sempat mendirikan suatu pemerintahan cabang atau kerajaan pusatnya, yaitu historiografi kolonial Portugal, Inggris, dan Belanda. Oke, boleh next. Ya, selanjutnya ada historiografi Portugal. Nah, Portugal sendiri menjadi salah satu bangsa Eropa yang masa awal yang datang dan berinteraksi dengan penduduk di Nusantara. Dalam Hasanah Historiografi Nusantara, João de Barros itu hidup sekitar 1496 sampai 1570, menjadi satu nama yang layak diperhitungkan dalam jajaran penulisan Portugis tentang sejarah Nusantara. Ia merupakan orientalis perintis yang mendalami masalah-masalah pemerintahan, kecuali perjalanannya ke Guinea pada 1522. Sebenarnya ia ini sama sekali tidak pernah meninggalkan Portugal ya, namun mempunyai perhatian besar terhadap negara-negara dan bangsa-bangsa Asia. Nah, ketika ia ditunjuk menjadi faktor atau vator, semacam wakil kerajaan di tanah jajahan Portugis, ia menghabiskan waktu luangnya membaca surat-surat resmi dan tidak resmi dari kerajaan Portugal kepada penguasa-penguasa lokal dunia timur, termasuk di Nusantara. Nah, ia juga menyempatkan diri bertemu pegawai tinggi, pedagang, pelancong yang pernah menginjakkan kakinya di wilayah Asia. Nah, kebiasaan di waktu senggangnya ini kemudian berlanjut pada penyusunan karya sejarah monumental berjudul Perbuatan-perbuatan yang dilakukan bangsa Portugis ketika menemukan dan menaklukkan lautan-lautan dan negara-negara timur, yang kemudian diterbitkan pada edisi bundle berjudul Decadas de Asia. Jilid pertama buku ini diterbitkan pertama kali pada 1552, lalu jilid kedua dicetak setahun berikutnya, jilid ketiga pada 1563, dan jilid keempat dan rancangan Barros yang belum dirampungkan terbit pada tahun 1615. Termasuk pula dalam termasuk yang ditulis oleh historiografi João de Barros ini tentang catatan Tormo Pires dan perjalanan Marco Polo. Oke, next. Selanjutnya ada Inggris. Meskipun Inggris menjadi negara Eropa yang paling sebentar menduduki Nusantara, kurang lebih hanya sekitar 20 tahun. Nah, sebelum menginjak tahun 1820, beberapa officer mengabadikan namanya dalam penulisan sejarah Nusantara. Nah, di samping itu juga terdapat 2 karya mantan pegawai Inggris yang lebih dikenal dibanding 2 di atas, yakni tulisan William Marsden yang berjudul The History of Sumatra dan Thomas S. Raffles yang berjudul
The History of Java. Nah, kedua karya ini tersebut kini bisa diakses versi terjemahan bahasa Indonesia. Penjelasan yang dipaparkan Marsden mengenai hal ihwal, alam, dan kehidupan Sumatera bisa dikatakan cukup memadai. Dengan gaya penulisan berupa laporan menjadi kekuatan tersendiri, betapa Marsden begitu jeli melihat bukan hanya tradisi ya, dan sejarah, melainkan juga suasana alamnya. Nah, lalu ada Raffles. Nah, Raffles ini lebih dalam lagi dari Marsden. Raffles dia mengulas sejarah Jawa sejak masa Hindu-Buddha sampai Islam. Raffles juga menyertakan keadaan geografis Jawa, karakteristik orang Jawa dan Sunda sampai pada potensi ekonomi di Jawa di sektor pertanian, kerajinan tangan hingga perkapalan. Oke, next. Selanjutnya ada Belanda. Belanda menjadi, seperti yang kita tahu, Belanda menjadi bangsa yang terlama beraktivitas di Nusantara. Belanda juga dikenal karena strategi ekonomi dan politiknya yang licin, sehingga kerap kali mereka ini berhasil memperdaya bahkan mengadu domba raja-raja yang ada di Nusantara. Kelihayannya ini berkenaan pula dengan minat besar pada kajian mereka di Nusantara. Penulisan sejarah Indonesia oleh kolonial Belanda sendiri berawal dari tahun 1816 hingga 1942, yaitu dari awal terbentuknya VOC sampai Belanda itu menyerah kepada Jepang ya, dengan ditandai invasi Jepang ke Indonesia. Nah, pada awal abad ke-17, historiografi masa kolonial Belanda ini awalnya adalah sebuah laporan pegawai VOC pada tuannya yang berada di Belanda yang menggambarkan sedikit mengenai Indonesia. Hal ini disebabkan karena saat itu Eropa belum begitu mengenal kawasan Indonesia dan sekitarnya. Nah, laporan ini tuh bertujuan agar Belanda mengetahui kebijakan yang dirasa tepat bagi perdagangan mereka dengan bukti yang kuat, bukan hanya dugaan gitu. Nah, kemudian ketika pemerintahan Hindia Belanda ini memerintah di seluruh Indonesia, para pegawainya ini diharuskan memberikan laporan tentang seluruh negeri dan setiap rincian tentang hukum dan kebiasaan setempat yang menarik perhatiannya. Nah, sekali lagi tujuannya ini adalah agar kebijakan pemerintah dapat disesuaikan dengan tuntutan tempat dan waktu gitu. Nah, beberapa penulis historiografi Belanda yang bagus dalam uraian kaya informasi dan sumber yang bisa dipertanggungjawabkan itu diantaranya karya besar J. Paulus yang berjudul Encyclopedia van the Netherlands Indie. Nah, di dalamnya ini menghimpun banyak entry tentang sejarah, budaya, tradisi, geografi orang Nusantara, terhitung sampai masa kolonial Belanda. Selain itu juga ada karya ilmuwan Belanda lainnya, yaitu H.J. de Graaf yang mengenai Mataram, bukunya itu sekitar 6 jilid. Bukunya ini merupakan salah satu rujukan utama yang membahas tentang Mataram Islam. Selanjutnya itu ada F.W. Stapel berjudul Geschiedenis van de Netherlands Indie. Nah, untuk historiografi Belanda sendiri sebenarnya agak spesial ya, karena dalam penulisan historiografinya itu ada beberapa mazhab yang digunakan, dan itu juga pernah ditulis oleh dosen pengampu kita hari ini, yaitu Bapak Abdul Syukur. Nah, maka untuk mengulas lebih jauh mazhab dari semacam historiografi kolonial yang ada di Indonesia akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke. Terima kasih Nurullah. Pembahasan ini sekarang kita membahas tentang mazhab penulisan masa kolonial. Secara bahasa, mazhab diartikan sebagai pendapat, kepercayaan, ideologi, doktrin atau ajaran. Maka dapat diartikan mazhab dalam konteks ini ialah metode yang dibentuk melalui pemikiran dan penelitian. Kemudian orang menjalaninya menjadikan sebagai pedoman penulisan sejarah pada masa kolonial. Pada mazhab penulisan masa kolonial, Belanda ini terdapat 3 mazhab. Pertama ialah mazhab Batavia. Dalam arsip negara di Batavia terbentuk suatu mazhab sejarawan India yang mencurahkan perhatiannya pada penerbitan sumber. Antara lain dengan terbitnya Logbook dan Dark Register oleh Van der Gijs yang disimpan di Kastil Batavia. Lalu apa sih dalam Logbook dan di register itu? Logbook ini berisi pernyataan tentang deklarasi dan peraturan atau keputusan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal mengenai berbagai masalah.
karena plakat book ini dianggap penting, maka di antara tahun sekitar 1800 sampai 1900 Van der Gijs menerbitkan sekiranya terdapat 17 jilid plakat book dengan judul Netherlands in this plakat book. Dan kemudian itu register atau catatan harian. Ini sebagian besar berisi catatan keluar masuknya kapal pelabuhan dari segala penjuru dunia. Bagian ini berisi tentang para raja atau penguasa Asia, termasuk di dalamnya raja-raja atau sultan di Indonesia. Nah, jadi keberhasilan Belanda membangun koloni di India Timur membuat mereka secara langsung membutuhkan visi masa lalu yang mengokohkan gitu. Berdasarkan kepentingan ini, mereka mendorong membentukkan historiografi Bernsketris yang dikembangkan untuk pertama kalinya oleh kelompok sejarawan yang bekerja menjadi arsiparis. Nah, kemudian De Jong yang bekerja sebagai arsip kerajaan Belanda sejak tahun 1854, setelah 5 tahun dia bekerja, dia menerbitkan setidaknya ada 10 volume untuk dokumen pertumbuhan kekuasaan pada India Timur. Kemudian keberhasilan De Jong ini memberikan inspirasi gitu pada arsip luar negara di Batavia lainnya seperti Frederik de Haan untuk menyusun sejarah Batavia dan periangan yang memanfaatkan arsip-arsip yang ditulis oleh para pejabat tersebut. Para arsip negara ini seperti Frederik de Haan memperkaya India dengan banyak naskah orisinilnya. Gitu. Harinya itu kan tadi saya sebutkan, itu periangan dan Port Batavia yang pada saat itu. Mereka menulis karya yang mengenal Hindia dan penduduk Eropa saja melalui pengamatan sendiri. Sedangkan perhatian pada orang-orang berbumi tidak dihiraukan gitu, tidak ditulis di dalam tulisannya. Kemudian karya De Jong ini semacam menjadi pedoman bagi sejarah lainnya. Mereka lalu dikenal menjadi sejarawan Batavia, yaitu sebuah kelompok sejarawan yang menghabiskan perhatiannya untuk menerbitkan sumber historis dalam bentuk arsip. Di antara anggota yang termuka seperti Van der Gijs, Moji, Blois, Van der Tongprins. Mereka ini menolak karya historis yang menggunakan sumber arsip seperti buku harian wisatawan, historiografi Eropa dan Bumi Putra, dan lainnya. Bisa dilanjut. Selanjutnya Majapahit. Sejumlah perlawanan terhadap kekuatan pemerintahan kolonial diluncurkan oleh para pemimpin Bumi Putra di beberapa daerah. Sehingga dalam pemerintah Belanda makin lama makin mengering. Di antara perlawanan terbesar ialah perlawanan Pangeran Diponegoro. Akibat dari perlawanan tersebut, pemerintah kolonial Belanda mengalami krisis keuangan. Lalu kebijakan struktural penerbangan paksa ditentukan setelah penerbitan konstitusi kolonial baru atau Regening Reglement pada tahun 1908 yang dipengaruhi oleh gagasan liberalisme seperti kebebasan individu, persaingan bebas yang membatasi gangguan kebebasan. Dengan penghapusan sistem penerbangan paksa ini secara bertahap, maka pemerintahan Belanda wajib menggantinya dengan perkebunan yang diberdayakan oleh pengusaha swasta. Konstruktor ini benar-benar hancur setelah publikasi novel sejarah yang berjudul Makaflar karya Douglas Dekker yang menggunakan nama samaran Multatuli. Jadi dalam buku itu ia menceritakan tentang kondisi masyarakat petani yang menderita akibat tekanan pejabat Hindia Belanda. Dan juga terdapat seorang wartawan Raad van Indië atau Dewan Hindia yang bernama Van de Vender membuat tulisan berjudul En Eren Su yang membeberkan bahwa kemiskinan di tanah jajahan Hindia Belanda dimuat di dalam majalah De Gids yang terbit tahun 1899.
Devender ini dalam bukunya mengimbau kepada pemerintah Belanda bahwa agar melanjutkan penghidupan rakyat di tanah jajahannya. Pemikiran Van Devender ini kemudian berkembang menjadi politik etis. Ya, sebagai informasi tambahan bahwa politik etis itu politik balik studi merupakan suatu pemikiran yang menyatakan bahwa pemerintahan kolonial memegang tanggung jawab moral bagi keadaan pribumi. Pemikiran ini merupakan kritik terhadap politik tanah mendesak. Lalu di negara Belanda, politik etis ini mengubah perspektif sejarawan Leiden di masa lalu. Seperti misalnya Colin Brander atau seorang profesor sejarah Universitas Leiden yang mematuhi dia itu menganut paham liberalisme. Dia dan sejarawan Majap Leiden lainnya memberikan gambaran sangat negatif terhadap kebijakan kebangsaan. Kemudian tuh ada mazhab progres. Majap terakhir ini memiliki perspektif negatif terhadap mazhab Leiden. Ada Prodi Kluster yang dikritik pada tahun 1925 oleh Karel Gerritsen, seorang profesor sejarah dari Utrecht. Dia memberikan interpretasi positif tentang periode Kluster dan memberikan tindakan Jan Pietersz Zoon pun mendiri Batavia sebagai pemulihan kehormatan. Jadi kenapa Jan Pietersz itu bisa dikatakan sebagai pemulihan kehormatan? Berdasarkan apa yang saya baca, karena pada saat itu Lawrence Serrell membuat VOC terpaksa menyingkir ke Maluku dan Jakarta sepenuhnya dikendalikan oleh Kesultanan Banten. Masa bahasanya pernah dipermalukan pasukan Inggris dan Banten. Jan Pietersz ini merupakan mengganti Lawrence Serrell yang segera mempersiapkan pasukannya untuk menyerang Jakarta. Dan pada akhirnya ia dapat merebut Jakarta dan menghanguskan Jakarta dan membangunnya kembali. Nah, pemahaman ini sangat bertentangan terutama dengan Colin Brander yang menerbitkan Teori Gelap dari di East India. Nah, pandangan Gleason ini menerima dukungan sejarah dari Universitas Utrecht sehingga pandangannya dikenal sebagai dengan mazhab Utrecht. Jadi kalau pada mazhab Utrecht menggali masalah kolonial lebih mendalam daripada pernah dilakukan dan mazhab Batavia ini memperlihatkan perhatiannya pada orang-orang kolonial. Dibandingkan dengan aliran sebelumnya, maka terlihat perbedaan dalam tujuan yang dibahas mengenai kegiatan kolonial. Tetapi dalam metodenya tidak memiliki perbedaan, itu sama-sama menggunakan dari peninggalan tertulis maupun lisan dari orang pribumi. Seperti pada tahun 1900, hanya sedikit menceritakan tentang periode Hindia Jawa hitam, tapi lebih banyak menggunakan hal-hal pada masa itu. Oke, bisa di Oke, untuk karya-karya historiografi kolonial akan dijelaskan oleh teman. Oke, baik. Sekarang adalah karya historiografi kolonial. Yang pertama itu Geschiedenis van Nederlands-Indië karya Stapel. Merupakan sebuah buku pemaparan sejarah Hindia Belanda. Nah, pada buku ini dipaparkan mengenai periode Republik Batav dan masa kekuasaan Prancis serta terbentuknya kerajaan Belanda. Yang kedua yaitu Indonesian Trade and Society karya Van Leur. Dalam buku ini memaparkan tentang perkembangan dari pelayaran dan perdagangan pribumi yang marak selama kekuasaan VOC berkuasa di Nusantara. Van Leur ini terpengaruh dengan cara pandang bahwa ekonomi Eropa berkembang dengan baik karena adanya kapitalisme, sedangkan perdagangan pribumi berkembang secara terbatas. Yang ketiga yaitu Geschiedenis van Indonesië karya De Graaf. Dalam buku ini dipaparkan mengenai peradaban di Indonesia sejak masa Hindu-Buddha sampai dengan abad ke-19. Bisa di next. Lalu yang keempat yaitu Sketch Inner Economics Geschiedenis van Nederlands-Indië karya Gongrids. Dalam buku ini disebutkan 7 kekuatan ekonomi Hindia Belanda yaitu kekhasan keadaan alam,
karakter, dan ide bangsa lain yang berhubungan dengan suku-suku pribumi, kepadatan penduduk, pembagian kerja, pembentukan modal, dan peristiwa-peristiwa ekonomi internasional. Lalu yang terakhir yaitu History of Java, karya Thomas Stanford Raffles. The History of Java ini mengulas tentang kehidupan dan kondisi di Pulau Jawa pada masa kolonialisme Inggris. Nah, dalam buku ini membahas mengenai kondisi geografis Pulau Jawa, asal mula penduduk asli Jawa, pertanian di Jawa, manufaktur atau industri di Jawa, perdagangan di Jawa, karakter penduduk di Jawa, adat istiadat penduduk di Jawa, dan bahasa, sastra, dan agama. Next. Itu saja dari saya kembalikan ke moderator usaha. Oke, sudah ya. Coba lihat lagi referensinya. Oke, sekarang di ini ya. Dilihat di awal slide. Terus di awal sekali judul. Nah, ini nanti di disebutkan pendidikan sejarah, B prodi pendidikan sejarah, UNJ-nya harus ada ya. Nanti di mana ini ya? Oke ya, kelompok ini. Tapi ini kelompok ini bagus sekali cara menyampaikannya, materinya juga bagus. Kita kasih aplaus untuk kelompok ini. Jadi bagus sekali. Coba ada beberapa yang perlu saya perbaiki. Yang tadi disebutkan tentang buku-buku, memang bagus banyak pembahasan, tetapi kalau bisa dimuat skipnya ya, keterangan singkatnya di bawah buku-buku itu. Yang tadi kamu sudah yang sudah dibahas itu bagus sekali. Cuma akan lebih baik lagi kalau di bawah buku-buku yang tadi itu dituliskan apa yang kamu tadi bahas. Itu dituliskan secara singkat aja ya. Singkat aja. Terus slide selanjutnya. Slide selanjutnya, oke, ini sudah bagus ya. Ada foto. Oke, selus. Foto ini bebas ya, mau pakai foto yang resmi, mau yang tidak resmi. Yang penting terlihat wajahnya ya. Oke ya. Sama berpakaian sopan tentunya ya. Oke, jangan sampai tanpa pakaian di share di sini. Oke, slide selanjutnya. Nah, ini definisi. Ini ya oke. Sejak abad ke-7 hingga pada pemerintah kalau ini Hindia Belanda disebut pemerintah kolonial Hindia Belanda. Oke, ini bagus sekali definisinya, bisa digunakan. Oke, sekarang kita tutup slide-nya. Oke, dibuka semuanya. Sekarang coba semuanya dibuka ya. Nanti saya akan menyimak, kalian berdiskusi. Silakan dipimpin. Bene, apakah yang memimpin diskusinya moderatornya? Mungkin moderatornya yang presentasi ya, silakan presentasi. Salah satunya menjadi moderator. Kemudian nanti ada permasalahan dari teman-teman kalian. Ini sistemnya bukan tanya jawab ya, bukan teman-teman kalian bertanya, kemudian presentator berkewajiban menjawab. Sistemnya adalah ada permasalahan dibahas bersama-sama. Dan yang wajib membahasnya itu adalah yang presentator ya. Itu langsung dibahas, kan tidak perlu benar atau enggak benar itu. Yang penting bahas saja ya. Oke ya, biar nanti tidak ada diem gitu, diem karena menunggu jawaban, tidak. Responnya langsung saja. Ada pembahasan, ada masalah, langsung direspon. Silakan moderatornya siapa mau dipilih?
Oke Pak, baik. Oke, silakan. Saya silakan ya. Saya menyimak semuanya on kamera, jangan ada yang off. Baik Pak, terima kasih. Sebelum kita jawab, apa kelompok lanjutnya dulu Pak? Presentasi kan ada kelompok selanjutnya Pak. Ada kelompok selanjutnya historiografi nasional Pak. Belum presentasi. Tidak usah, ini sekarang langsung dulu. Oke, Ya. baik Pak. Oke, silakan. Teman-teman, Sampai jam 11. silakan yang ingin bertanya, silakan. Saya izin bertanya, Usama. Siapa? Ini. Ya. Saya mau nanya, kan kita topiknya tentang historiografi kolonial ya. Kan ada 3 ya, Portugis, terus Inggris sama ini ya. Ada nggak sih sebenarnya kita historiografi kolonial yang condong ke Jepang gitu? Kan kita Jepang itu 3,5 tahun ya, dan influence-nya gede gitu, nggak hanya kayak di sekolah-sekolah aja, bahkan kayak di dalam sistem organisasi itu efeknya Jepang itu kerasa banget gitu. Ada nggak sih kayak penulisan sejarah tapi dari Jepangnya gitu? Kan cuma 3 tadi, ada nggak sih kira-kira? Makasih. Baik, ditampung dulu. Mungkin ada pertanyaan bisa yang ingin bertanya. Izin bertanya dong, sama. Oke, silakan. Mungkin pertanyaan saya nggak beda juga kayaknya sama Bene sih. Cuman kan di sini kita membahas tentang historiografi kolonial. Dan tadi itu disebutkan kalau misalnya salah satu contohnya itu ada Portugis. Sebentar ya di Indonesia. Dan mereka itu kebanyakan hanya tentang perjalanan para explorer dari Portugis ke Indonesia, catatan-catatan mereka. Nah, kira-kira ada nggak sih catatan dari bangsa lain, terutama bangsa Asia, seperti yang dari Portugis, kayak misalnya dari Cina? Kira-kira ada nggak sih historiografi yang ditulis oleh bangsa Cina tentang Indonesia? Misalnya kayak sudut pandang kehidupan bangsa Indonesia, politik Indonesia, kerajaan-kerajaan di Indonesia dari sudut pandang orang Cina. Oke, makasih pertanyaannya Nita. Mungkin ada pertanyaan lagi. Izin menjawab pertanyaan Beni. Oh, silakan. Ya, saya Angelia, izin menjawab pertanyaan dari Bene. Apakah ada histori yang ditulis oleh Jepang saat kependudukannya di Indonesia? Menurut yang saya baca, yaitu Jepang juga menulis historiografi mereka, di mana tulisan itu oleh Aiko Kurosawa Shiraishi, di mana historio itu berjudul tentang pendudukan Jepang dan perubahan sosial, penyerahan padi secara paksa, dan pemberontakan petani di Indramayu. Menurut saya seperti itu, Bene. Terima kasih. Oke. Jadi itu lebih ke arah pembahasan tentang konflik yang antara inlander sama orang Jepang ya. Ya, konflik tentang kependudukan Jepang sama petani-petani di Indonesia saat itu. Kalau gitu bisa nggak sih kayak tadi karya tadi itu disebut kayak historiografi kolonial, padahal kayak menurut saya itu lebih ke arah kayak observasi terhadap ini aja sih, observasi terhadap suatu konflik daripada kayak benar-benar mengobservasi atau kayak menjustifikasi Jepang di sana gitu kan. Kayak kita banyak tuh historiografi nasional tentang Jepang itu, kayak misalkan treatment terhadap Jugun Ianfu dan segala macam. Apakah kayak historiografi Jepang itu bisa dimasukin ke historiografi kolonial gitu? Meski ada alasan lain nggak sih selain dia itu kayak ngejajah Indonesia?
Mungkin mau nyoba bantu jawab ya. Oke Mas Kar. Jadi kalau tadi yang saya dengar apa judulnya kayak tentang pemberontakan petani Indramayu dan segala macam, kayak buat saya bisa karena lebih ke nggak terlalu apa sih namanya bias terhadap Jepang, karena dari yang saya dengar ya, saya tidak tahu, belum pernah baca bukunya, jadi buat saya bisa karena tidak terlalu bias terhadap melegitimasi peran Jepang di Indonesia gitu kan, bukan hanya kalau dari tadi ciri-ciri apa historiografi kolonialnya, kayak saya ragu di situ ya, kayak nggak menyebutkan bahwa melegitimasi dan segala macamnya, karena memandang bahwa apa yang menjajah yang atau kolonialnya lebih ke orang pencerah, orang pintar pencerah dan segala macam, yang membawa pencerahan terhadap penduduk penduduk asli pribumi gitu. Tapi kalau begitu kan kayak menunjukkan Jepang merebut padi secara paksa dan segala macam, itu sih menurut saya. Oke, terima kasih Mas Isnan. Ya mungkin saya akan menjawab pertanyaan dari Andika Tricahyo ya, mengenai ada nggak sih historiografi yang ditulis selain bangsa kolonial gitu? Ada nggak yang dari Cina? Sebenarnya ada, para pelancong-pelancong yang dari Cina itu kalau datang ke Indonesia kan biasanya mereka juga akan menulis ya. Nah, salah satunya ini dari dinasti Song tahun 1660 sampai 1279 Masehi, ya ini tulisannya ini berupa rute perjalanan sebenarnya dari Nusantara yang dijabarkan dalam catatan sejarah dinasti Song, bahwa Jawa ini disebut terletak di Samudra Selatan. Nah, jika pelaut ini berangkat dari ibu kota ke arah timur, dalam waktu sebulan akan menemukan lautan. Nah, dari sana berlayar dengan kapal selama sebulan setengah akan sampai di Pulau Condor, Vietnam. Di barat laut beranjak 45 hari, di selatan laut berjarak 3 hari, dan dari sana jika selama 5 hari akan sampai di Dazi. Nah, Gorenevelt yang menerjemahkannya ini menerjemahkan Dazi sebagai orang Arab di pantai barat Sumatera. Jadi sebenarnya catatan-catatan mengenai perjalanan mereka sama sih, kayak misalkan kayak perjalanan Marco Polo gitu, nanti sama mereka itu ditulis. Nah, orang-orang sini, orang-orang Tiongkok juga melakukan hal yang sama gitu. Lalu ada dari dinasti Yuan juga yang menulis rute ke Jawa yang tercatat dalam sejarah dinasti Yuan yang berbeda. Bangsa Mongol itu ingin mencari rute yang paling singkat menuju Jawa. Sebabnya kepentingan mereka adalah mengirimkan angkatan persenjataannya. Nah, sebelum dinasti Yuan mengirim utusan ke kerajaan Singasari pada 1289, namun Raja Kertanegara merusak muka utusan itu sehingga Kubilai Han murka. Nah, namun kata Runi, rute ini bukannya mudah, malah beresiko besar, apalagi latar belakang orang-orang Mongol, yaitu yang bukan bangsa pelaut, melainkan bangsa pemelihara kuda gitu. Jadi sebenarnya ada, cuma membahasnya itu kayak semacam perjalanan rute-rute dari bagaimana bisa sampai ke Nusantara gitu. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak atas jawabannya, Ahmad Nurullah. Mau bertanya apakah masih boleh? Kelompok 2. Oke, silakan Upi. Mungkin lebih ke ini sih, ya, ingin mengetahui lebih dalam sih sebenarnya. Kayak tadi kan udah dijelasin ya, mungkin tadi hampir sama juga, ada historiografi kolonial Belanda, Portugis, dan Inggris ya. Cuman yang jadi rasa penasaran sebenarnya, kenapa pada akhirnya kalau kedua nggak membahas tentang historiografi yang dari Spanyol gitu. Padahal kan Spanyol sama Portugis ya hampir sama gitu teman. Bahkan kalau misalkan kita ngelihat Spanyol pernah punya gubernur pemerintahan Spanyol di Maluku, yaitu Don Geronimo de Silva gitu teman-teman. Nah, bahkan dia juga banyak menulis, dan bahkan Spanyol juga punya peninggalan gitu teman-teman di Indonesia. Nah, kenapa pada akhirnya nggak sempat ditulis dan dijelaskan? Gitu aja sih sebenarnya.
Terima kasih. Oke teman-teman, belum jam 11, mungkin ada yang ingin bertanya lagi? Mungkin saya jawab pertanyaan Lutfi dulu sama. Ya sebenarnya mungkin ada catatan dari Spanyol gitu ya. Namun tulisan yang sumber yang saya dapatkan ini berasal dari MD Majid yang dia ini menulis hanya dari 3 jenis historiografi kolonial, yaitu dari kolonial Portugal, Inggris, dan Belanda. Mungkin nanti saya akan cari lagi nih tentang historiografi yang berasal dari Spanyol itu gitu. Oke, baik, makasih Nurullah. Soalnya saat itu yang saya ketahui Spanyol sama Portugis itu dua bangsa yang berpengaruh, bahkan membagi dua dunia gitu saat itu. Nah, itu sih yang sebenarnya jadi satu titik menarik sebenarnya kalau misalkan dibahas lebih jauh tentang historiografi Spanyol di Indonesia, karena mereka tempat di sini sih. Itu aja sih. Silakan dilanjut, saya senang diskusinya nih. Saya menyimak terus ya. Silakan Usama. Ini Feby, kamu jangan keluar masuk tutup buka. Oke, silakan Usama. Dilanjutkan. Oke kawan-kawan, masih ada yang ingin bertanya? Sudah selesai. Kalau nggak ada lagi, kita lanjut ke kelompok selanjutnya. Jadi ini saya kira bagus ya tentang ini. Cuma saya perlu meluruskan tentang Jepang. Karena Jepang itu belum sempat menulis historiografi yang berdasarkan perspektifnya. Justru yang dilakukan Jepang itu adalah ketika dia menduduki wilayah Indonesia, dia menghapus historiografi Belanda sentris yang tadi disebutkan tadi. Geschiedenis van Nederland Indies yang Staffel itu ya. Itu bagaimana cara menghancurkannya dibalik perspektifnya. Karena buku sejarah yang dihasilkan masa kolonial itu memperkuat legitimasi bahwa pemerintah Belanda itu sah berada di Indonesia. Nah, Jepang nanti mengubah perspektifnya bahwa apa yang dilakukan Belanda itu tidak sah. Dia bukan orang Asia, kenapa berkuasa di wilayah Asia. Dan karena itu nanti di zaman Jepang lah ada pembalikan ya. Siapa kalau dari jalan historiografi Belanda itu kan karena dia menganggap dirinya sah pemerintahnya, maka siapa saja yang melawan Belanda itu pemberontak karena melawan pemerintahan yang sah. Nah, itu dibalik pada zaman Jepang, yang melawan Belanda bukan pemberontak tetapi pejuang, dan Belanda itu penjajah. Bukan, kalau orang Belanda kan menganggap mereka ini sebagai pembawa peradaban. Tapi di zaman Jepang dianggap sebagai penjajah, pencipta kesengsaraan. Nah, ini yang terjadi di Jepang. Jadi yang tadi disebut Aiko Kurosawa itu bukan historiografi Jepang ya, tapi orang Jepang yang menulis tentang Indonesia. Jadi berbeda ya. Berbeda antara orang Jepang yang menulis Indonesia dengan historiografi Jepang. Sama juga kalau ada orang Belanda yang menulis tentang historiografi Belanda, berarti dia bukan historiografi Belanda, bukan berarti historiografi kolonial, karena kan hidup pada masa sekarang, bukan pada masa kolonial. Gitu ya. Oke, saya secara umum sangat puas dengan diskusi ini. Terima kasih untuk Usama dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah meramaikan diskusi ini. Mudah-mudahan di slide selanjutnya diskusi tetap ada ya. Oke, Bene, sekarang kelompok berapa yang ini? Kelompok saya Pak, kelompok 3 Pak. Oke, silakan kalian off kamera. Nanti muncul lagi ya.
Cuma sebelumnya saya akan kasih pengantar tentang historiografi nasional. Saudara-saudara, ini perlu ditutup dulu, nanti dibuka dulu Ben recordnya, apa langsung? Langsung aja Pak, soalnya dari Alvina yang record. Oh gitu. Siapa Alvina ya? Alvina ini di recordnya di putus saya dulu Alvina, biar ada 2 nanti. Baik Pak. Ya.